Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wenes Vina Hartoyo, JKP Angkatan 11 Kabupaten Blitar dari UPT SD Mubirjo 1 Kecamatan Kesamben, dengan fasilitator Bapak Fahrun dan pengajar praktek Ibu Dwi Arif. Hari ini saya sebagai observer dari kegiatan coaching yang akan dipraktekkan oleh kedua rekan saya, yaitu saya Mufidatul Ikrimah dari UPT SD Negeri Pagar Gunung 1 sebagai coach, dan saya Yunita Sari dari UPT SD Negeri Pagarwojo 3 sebagai coach. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Bu Fida. Selamat siang Bu Wenas. Bu Fida sudah siap untuk kegiatan observasi hari ini? Alhamdulillah, insya Allah siap Bu. Baik Bu Fida, ini saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana yang ingin Bu Fida kembangkan hari ini. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach. Bagian mana yang nanti ingin Bu Fida yang ingin saya amati? Saya ingin mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dari coach saya, seperti itu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya berharap dengan saya menerapkan coaching ini sesuai dengan alur Tirta, bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang saya miliki. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan selama ini? Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan saya sebagai coach sehingga kemampuan coaching saya ini bisa diterapkan kepada peserta didik ketika berada di dalam kelas, seperti itu. Oke, baik Bu Fida, silakan sebagai coach kegiatan coaching hari ini bisa dimulai. Semoga Bu Fida diberi lancar. Amin, ya Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Wida. Selamat pagi Bu Yunita. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Ya, boleh, silahkan Bu Yunita. Jadi hari ini saya mau curhat Bu tentang permasalahan saya di kelas. Jadi akhir-akhir ini itu anak-anak kurang antusias Bu dalam belajar. Kemudian ketika saya memberikan tugas, itu hampir 50% dari mereka itu tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu Bu. Oh, seperti itu. Jadi apa yang ingin Bu Yunita dapatkan dari obrolan kita hari ini? Nanti setelah kita berbincang-bincang, saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Baik. Menurut Bu Yunita, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kira-kira? Kalau saya amati, memang akhir-akhir ini kan kita baru saja melalui banyak kegiatan ya Bu ya. Terutama kita baru saja melewati bulan Agustus, tentunya kan banyak kegiatan di luar, lomba-lomba, sehingga kegiatan pembelajaran itu menjadi kurang efektif. Kemudian setelah itu disambung lagi dengan kegiatan FLS 2N. Nah, sehingga setelah banyak rangkaian kegiatan di luar, ketika pembelajaran kembali efektif, itu anak-anak itu menjadi kurang bersemangat dan ogah-ogahan seperti itu Bu. Seperti itu. Jadi kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Kalau saya rasa sih harusnya anak-anak itu bisa lebih antusias ketika saya menciptakan suatu pembelajaran yang lebih menyenangkan di dalam kelas Bu. Memang akhir-akhir ini saya juga terlalu banyak berceramah karena memang terlalu banyak kegiatan ya. Jadi saya itu terlalu banyak berceramah dan terlalu banyak memberikan tugas kepada anak-anak, sehingga saya akan berusaha
menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Baiklah. Jadi menciptakan pembelajaran yang aktif, tidak membosankan seperti itu ya Bu Yeni ya. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Yunita. Lalu menurut pendapat Bu Yunita apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya rasa saya bisa menggunakan metode maupun strategi pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu ya. Kemudian untuk sumber belajarnya mungkin saya bisa menambahkan melalui video, gambar-gambar seperti itu Bu. Kemudian juga bisa dengan lebih banyak aktivitas berkelompok Bu. Baik, seperti itu. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Ya, karena ketika memberikan tugas itu, saya itu memberikan tugasnya itu belum mengacu pada kualitas Bu. Jadi saya hanya berfokus pada kuantitas, jadi banyak tugasnya dan hanya berupa bacaan. Nah, mungkin anak-anak itu merasa bosan dan jenuh seperti itu. Jadi kurang bersemangat dalam menyelesaikan tugasnya. Baik. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas itu? Sementara saya lebih banyak menggunakan buku teks pendamping saja memang. Memang seperti itu ya. Baik. Adakah sumber belajar selain buku teks? Sebetulnya kalau saya pikir-pikir lagi banyak sih Bu. Kita bisa memanfaatkan video dari YouTube, kemudian juga dari TikTok ataupun media pembelajaran sekarang kan sebetulnya yang interaktif itu sudah banyak Bu. Banyak sekali. Iya, seperti memanfaatkan word wall ataupun quizzes. Iya, betul sekali Ibu. Jadi saya yakin sekali kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu tadi ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa sih rencananya Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bu. Kemudian saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih bervariasi. Kalau biasanya saya hanya terpaku menggunakan buku pendamping, saya akan lebih memperluas misalkan dengan video dari YouTube, memanfaatkan teknologi. Nah, seperti itu. Kemudian juga akan, kalau untuk tugasnya saya akan memfasilitasi LKPD yang lebih menarik diberikan pada anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih bersemangat seperti itu ya. Iya, Bu betul ya. Wah, bagus sekali ini rencananya Bu Yunita. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini? Saya akan berkomitmen untuk terus menyediakan atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan Bu. Nah, seperti itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti itu Bu. Baik, bagus sekali Ibu ya. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan oleh Bu Yunita. Amin, terima kasih banyak ya Bu. Berkat Bu Vida saya jadi lebih terbuka dan bisa menemukan ide-ide sehingga saya bisa mengatasi permasalahan di kelas saya Bu Vida. Terima kasih banyak ya Bu Vida. Sama-sama Bu Yunita. Kalau gitu saya mohon pamit ya Bu. Baik Bu Vida, barusan saya sudah mengamati proses dari coaching yang baru Ibu lakukan tadi ya. Coaching yang dilakukan hari ini menurut Ibu itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Kalau menurut saya coaching yang sudah saya lakukan ini sudah baik, akan tapi ya ada yang masih belum maksimal seperti itu, seperti kesadaran penuhnya itu masih kurang, dan akan tapi sudah sesuai dengan alur tirtanya Bu. Menurut saya coaching yang telah Ibu laksanakan tadi sudah baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, mungkin dari kekurangannya Bu Vida apa? Baik, untuk
kompetensi yang kurang itu tadi, yaitu tadi kesadaran penuh, masih ada saja gangguan itu tadi. Mohon maaf, masih ada telepon saya tadi, lupa untuk silent seperti itu Ibu. Iya. Jadi mungkin kedepannya saya bisa lebih fokus lagi dan memperbaiki apa yang masih kurang seperti itu. Iya, baik sekali Bu Vida sudah ingin memperbaiki Iya. apa kesalahannya tadi ya. Ini namun ada beberapa hal yang saya lihat masih ada yang perlu dikembangkan. Ya, mungkin Bu Vida tadi bisa menanyakan ke yang Kuci menanyakan kepada Kuci kapan Oh iya, kapan waktu pelaksanaannya? iya betul kapan misalnya Iya. seperti itu. Iya. Misalnya juga nanti pada saat Ibu Vida itu di kelas mengcoaching anak-anak itu bisa bermanfaat dan kegiatan yang Bu Vida tadi sudah belajar dengan Bu Yunita itu bisa bermanfaat bagi anak. Nanti akan saya terapkan di sekolah seperti itu. Ya, ya Bu, untuk pertanyaan terakhir dari hasil coaching yang sudah dilakukan Bu Vida tadi, kira-kira kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan? Ya, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentang kesadaran penuh, Bu. Kemudian karena ketika proses percakapan kucing tadi, saya rasa kucing saya itu masih terlihat gugup dan kurang fokus, dan saya pun juga seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya bisa melakukan teknik stop seperti itu ya, agar proses kucing yang saya lakukan itu bisa lebih fokus lagi dan bisa membuahkan hasil yang terbaik seperti itu. Oke, Bu Vida, baik Bu, semoga yang dengan rasa kurang tadi itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi ke depannya ya. Baik, Ibu. Dan semoga coaching hari ini itu bisa bermanfaat bagi peserta didik yang ada di kelas. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Sampai ini saja Bu Vida. Ya. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bu Vida, saya minta maaf. Sama-sama Bu Enda, terima kasih. Iya, tetap semangat Bu Vida. Iya, siap. Insya Allah.